Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukran salatan wassalam ala Rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita alhamdulillah bisa bertemu dan berbuat di hati kesempatan yang baik, insyaallah berberkah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya sebagai Master of Ceremony akan membacakan acara demi acara. Acara yang pertama yaitu sambutan yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah SDN Galang 2. Selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Santoso tentang pengimbasan, yaitu tentang budaya positif. Acara selanjutnya yaitu doa. Untuk meningkat waktu, acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh wakil dari Kepala Sekolah SDN Galang 2 yaitu Bapak Supriyadi. Waktu Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang diberikan kami, karena ini ada sedikit informasi untuk menjadi tapi tidak lupa dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa kata untuk sambutan mewakili kepala sekolah yang saat ini sedang melaksanakan rapat dinas, sehingga beliau tidak bisa menghadiri dan memberikan sambutan untuk sosialisasi pengimbasan. Baik Bapak Ibu sekalian yang tahu-tahu marilah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat hidayahnya, sehingga pada waktu siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kewajiban bagi kita semuanya, mengemban amanah, mengantarkan putra-putri kita dari masa-masa kebodohan menjadi anak mereka dalam suasana yang bebas, sehingga kebetulan sekali di era sekarang ini kaitannya dengan IKM atau informasi kurikulum merdeka sesuai sudah dengan amanah yang diberikan, yang diberikan dan diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan putra putri kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan kedepannya membawa rahmat dan hidayah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir kali, kami selaku perwakilan dari sekolah SDN Galang 2 mohon maaf apabila ada kekurangan baik mengenai suku, rumput dan ukurnya, karena acara ini merupakan acara sebenarnya merupakan salah satu dari acara dinasan atau inti, yaitu sosialisasi pengibatan mengenai budaya positif. Jadi untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan tugas dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Muslihat Karang Tua. Acara selanjutnya yaitu adalah acara inti yang mana yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Santoso SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Bapak Pengelola atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan penugasan tentang budaya positif. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 beserta rekan-rekan guru kelas yang telah sudi hadir, sudi mampir di SDN 2 di guru kami yang cukup sederhana ini. Terima kasih. Semoga Allah membalas dengan kebaikan kepada jenengan yang telah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengibadahan ini. Yang kedua, sebelumnya marilah kita memamerkan budaya tersebut kehadiran Allah SWT. Karena pada pagi di siang hari ini, walaupun kita sudah lelah melaksanakan aktivitas kegiatan di pagi hari sampai siang hari, dilanjut lagi ini bangunan kita sudah hampir 6 bulan masih mengikuti acara kegiatan pengibadahan. Semoga acara pada siang hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah kita yang kita cintai, sehingga mampu meningkatkan kualitas mutu pendidikan di SDN dan 2. Saya akan mulai dari acara yang akan kita ikuti. Yang pertama, saya mau izin untuk berdiri. Kita akan membahas tentang pembebasan modul 1.4 budaya positif. Ini kita perlu saya jelaskan dulu ya dari awal. Sebelum itu ini ada sama bahagia. Kita sebagai guru penggerak dibiasakan untuk memberikan salam tapi yang universal. Di sini caranya satu agama tapi dari beberapa agama kita harus hargai. Masuk mungkin nanti di antara nanti kita yang mempunyai keberagaman dan ini perlu kita tetap diterapkan. Selanjutnya ini yang menjadi pertanyaannya dengan apakah makna dari budaya positif? Apa sih budaya positif itu? Walaupun sudah tahu budaya itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat ataupun oleh suatu lingkungan. Positif sesuatu hal yang baik. Sekarang juga di situ ada pertanyaan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan. Insyaallah kalau Bapak Guru, saya yakin dengan ini sudah menerapkan hal-hal yang positif. Kita lanjut ya. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang jadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab.
Jadi kita di sekolah mempunyai budaya positif ini yang merupakan kebiasaan dan kita kembangkan agar siswa peserta didik kita itu menjadi peserta didik yang mempunyai kepribadian yang etis, hormat dan bertanggung jawab. Ini kaitannya dengan sikap, dengan pengetahuan. Ya, kalau untuk sikap di sini ada hormat dan bertanggung jawab. Untuk yang kritis ini juga untuk pola pikir, kaitannya dengan pengetahuan. Kita lanjut di sini. Kita akan melakukan sesuatu yaitu namanya perubahan paradigma. Di sini ada filosofi pendidikan terhadap dewasa. Kalau dulu Bapak Ibu guru mungkin sudah paham siapa beliau Yahya Dewantara. Apa kata-kata yang paling diingat oleh jenengan? Mungkin seperti Picasso, Sidoarjo, Berguris, Ingmanjo, Mautaso, Berguri, itu yang diingat. Padahal banyak filosofinya. Ya. Ini salah satunya Pak Guru. Yang itu Guru. Ini juga salah satu filosofi yang dibuat oleh Yahya Dewantara. Coba resapi dihayati. Ya, di sini semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kenapa ada unik? Karena bermacam-macam, tidak sama. Itu yang membuat unik. Ya, terus di sini ada budi pekerti. Terus maksud budi pekerti ini yang Bapak Yahya Dewantara diceritakan bahwa kita juga akan nanti mengerti apa tentang budi pekerti. Ini juga akan diajarkan oleh kita. Terus ini saya boleh jelaskan, bukan tabula rasa. Kemarin ada yang cerita yang mungkin ini anggapan yang lama. Menurut teori yang lama itu ada teori kertas putih. Anak-anak diibaratkan kertas putih. Padahal kata-kata beliau Yahya Dewantara bukan tabula rasa. Anak-anak itu bukan tabula rasa lagi, tapi anak-anak itu ketika masuk SD ataupun masuk lingkungan pendidikan seperti TK, SD, mereka sudah bukan kertas putih lagi, mereka sudah buram karena mereka sudah mendapatkan pendidikan di keluarga, di lingkungan, dan pendidikan di lingkungan di keluarga tidak semuanya baik, tidak semuanya bagus untuk anak, tidak semuanya itu bersifat positif, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, ketika mereka mendapatkan pembelajaran yang positif, kita sebagai guru harus bisa menebalkan agar mereka menjadi mempunyai kepribadian yang positif, lebih baik lagi, lebih kuat lagi. Sedangkan yang negatif kita tipiskan, maksudnya apa ya? Kalau bahasa kita punya, walaupun kita tidak sanggup menghapus semuanya, baik yang negatif itu kita tidak bisa hapus semua, minimal kita mudahkan. Ya, ini maknanya tidak dalam. Mungkin Bapak Guru saya harapkan bisa memahami semuanya. Terus di sini ada tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dan selamat dan baik. Jadi tugasnya Bapak Ibu guru itu menuntun bakat tersebut agar anak itu tumbuh dengan selamat dan baik. Tidak harus anak itu harus pintar, tidak. Minimal mereka bertumbuh kembang dengan maksimal, dengan mempunyai tanggung jawab seperti yang telah tadi saya utarakan. Terus di sini guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung.
kodrat alam dan kodrat sama. Apa itu kodrat alam? Apa itu kodrat sama? Sekarang kalau katanya beliau ini filosofinya beliau, kita ibaratkan. Nah, apa pekerjaan yang benar? Kan menanam, ya, menanam, merawat kebunnya maupun merawat sawah. Dan anak-anak ini ibaratkan biji jagung. Bisa saja anak-anak ini ibaratkan biji salad atau biji-biji yang lain, ya, biji cabai atau apa, ya, anak petani. Nah, di situ anak-anak ini kan bermacam-macam. Yang ditanam petani ini juga macam-macam. Kalau mau ingin yang berbobot, mereka menanam maka banyak hasil. Oh, bapak. Tuh. Jadi diibaratkan anak-anak itu sebagai biji jagung. Terus kodrat alam dan kodrat zaman ini begini ibu. Kemarin ketika kita mendapatkan pelatihan, kita juga belum tahu apa itu kodrat alam dan apa itu kodrat zaman. Kodrat alam ini menurut beliau adalah setiap anak mempunyai lingkungan. Lingkungan itu mempunyai kebudayaan. Ya, kebudayaan seperti kebudayaan orang sini, orang kopi, ya. Terus agamis, ya, orang asing. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus mendukung itu. Bagaimana kebiasaan agar anak-anak kuat di bagian kebudayaan seperti yang telah tadi kita sampaikan bahwa agamis. Berarti kita membuat kebiasaan yang berkaitan dengan agamis dan juga berkaitan dengan ya. Oke, itu juga salah satunya. Dan di sini kodrat zaman ini kaitannya karena zaman ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi zamannya berubah. Zamannya ini statis, akhirnya berubah-ubah. Oleh karena kita sebagai guru mengikuti yang dulu nggak bisa ngetik, nggak bisa buka komputer, itu harus belajar bapak guru. Apa kata dunia kalau kita nggak belajar? Ya. Sebagai guru kita harus punya semangat jiwa belajar sepanjang hayat. Katanya nanti bahwa kita belajar dari mulai sejak lahir sampai kalian, saya takut mau bilang yang karena menurut saya belum kuat untuk menghadapi. Berikutnya ya, di sini kodrat zaman berarti kita harus belajar bapak ibu guru. Jangan kata ada kata saya sudah namanya pekerjaan. Mesti ya jadi ujiannya kita itu berulang capek ya seperti itu. Ada marah karena kita nggak bisa menahan emosi. Dan sekarang yang terakhir ini paling penting, berpihak. Di sini berpihak pada anak. Berarti kita sebagai guru mengacu kepada anak apa yang diinginkan anak ketika belajar. Mereka membutuhkan apa? Suasana yang menyenangkan apa tidak? Insya Allah saya yakin di sini semua bapak ibu guru sudah melakukannya. Contoh, ayo anak dijaga terusnya kelasnya. Ayo anak jangan membulinya agar suasana kelas jadi nyaman. Itu salah satu yang telah kita lakukan agar pembelajaran kita menjadi maksimal. Oleh karena itu ini juga sudah harus kita tingkatkan. Ya, selama ini saya yakin dengan semua itu sudah dilakukan. Kita lanjut ke berikutnya. Ini perubahan paradigma. Tadi kita lanjutkan. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka mandiri dan
Jadi kita harus membangun budaya yang positif termasuk di kelas-kelas. Kalau kita dulunya ada peraturan sekolah sudah dibuat, tapi saking banyaknya anak-anak tidak membaca. Padahal mereka harus menerapkan. Mau menerapkan bagaimana kalau mereka sudah tidak tahu, juga tidak pernah baca. Nah, oleh karena itu minimal kita akan juga nanti akan belajar bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu adalah turunannya dari peraturan sekolah turun menjadi keyakinan kelas yang itu akan dibuat oleh murid-murid kita, dan sebagai guru kita akan memfasilitasinya. Itu akan dijelaskan. Terus yang di sini lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Nah, padahal anak disiplin ini dikaitkan dengan kontrol. Contohnya itu guru yang mengontrol. Ayo pulang. Yuk, sepatunya tadi kita katakan kontrol ya. Ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya menurut jenengan Bapak Ibu guru kita sudah mengontrol anak, ya, mengontrol anak. Sebenarnya itu ilusi, ya, bukan yang sebenarnya. Jadi bukan Bapak Ibu guru bisa mengontrol anak. Sebenarnya ini nanti saya jelaskan. Terus yang kedua, ilusi bahwa mengkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan harta. Katanya, nah, tapi itu kurang begini. Coba kamu seperti ini, rambutnya dipotong, kita ini mengkritik. Kita anggap pada waktu kita mengkritik membuat positif kepada anak-anak menjadi efektif dan bermanfaat. Ini sebenarnya menurut teori dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ini termasuk ilusi, sesuatu hal yang kita salah, pemikiran kita yang salah. Makanya nanti paradigma ini kita harus ubah. Ya. Terus di sini ada namanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu ini orang dewasa. Kalau dan bukan seperti itu ya. Kita sebagai orang diktator menurut saya. Oke, sedikit banyak. Walaupun ini suatu menurut kita juga berdasarkan menurut saya. Jadi ini bisa kita pahami, bisa kita pikirkan secara mendalam ya. Nah, di sini teori ada teori kontrol tadi menurut William Glasser, dan ini stimulus responnya dulu. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha mengubah. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain dan tabu. Jadi kita tetap memahami pandangannya anak-anak, tidak melalui sudut pandang kita walaupun kita pernah jelas. Ya, mungkin kita lebih baik. Tapi alangkah baiknya jika kita memahami pandangan orang lain. Karena kalau kita terlalu memikirkan kata-kata kita, terlalu berpandangan bahwa kita yang berpandangan lebih baik, maka tidak baiknya berpikir. Ketika kita berpikir lagi, kita benar tanpa melihat persepsi dari. Terus di sini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pokok buruk salah. Ya, sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Itu sebenarnya ada tujuannya, Bu. Anak-anak seperti contoh, mungkin kayaknya Bu Ani, ada yang malam semuanya sama Bu Ani. Di waktu pembelajaran tidak mau nulis ketika tidak diperhatikan sama Bu Ani, tidak mau nulis. Nah, itu kan kesalahan. Kalau menurut yang lama itu perilaku buruk, dilihatnya seperti suatu kesalahan. Sedangkan ketika di teori kontrol itu sebenarnya memiliki tujuan. Apa tujuan? Karena kepingin disayang sama ibu, ingin diperhatikan sama ibu, makanya dia tidak mau nulis ketika tadi perhatikan. Ini yang disebut dengan teori kontrol. Maksudnya seperti
Dari sini saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol. Anda bisa mengontrol orang lain, bisa. Saya mau dengan bapak ibu, yuk kamu duduk di sini, yuk kamu nulis ini dibacakan, boleh duduk. Padahal sebenarnya anak-anak itu tidak bisa dikontrol. Mereka hanya mau dikontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika bujukan kita gagal, kita melakukan pemaksaan. Ini kalau yang lama. Teori stimulus respon. Itu tidak mau, akhirnya kita paksa. Kalau kamu nggak ikut Pak Guru, kalau kamu nggak patuh Pak Guru, kamu saya hukum. Nah, kenapa? Karena muridnya tidak mau. Itu melalui hukuman ataupun hal-hal yang mengacu kepada pemaksaan. Karena gagal. Sedangkan di teori kontrol itu kita melakukan kolaborasi, bertanya kepada siswa, menciptakan pilihan kepada siswa, kenapa kamu kok bisa melakukan itu, apa alasan apa kamu bisa, kamu tidak mengulangi lagi, atau kita melakukan beberapa pilihan kepada siswa. Dan berikutnya model berpikir penakalan. Kalau di sini kita akan bilang, kalau kita tidak bisa mengontrol anak-anak, kita tidak diikuti oleh anak-anak cara berpikir anak. Kalau kita kalau kita tidak berhasil di sini, kita akan mengatakan berpikir salah. Sedangkan model yang barusan yang teori kontrol, kita akan berpikir tenang-tenang, ini juga tenang-tenang terus ya. Jadi di sini tidak ada tengahnya. Di sini kita akan memberikan opsi kepada anak tentang hal-hal yang baik sehingga tidak ada kata-kata gagal di sini. Oke, kita lanjut. Apa makna disiplin? Oke, di sini disiplin sering dikaitkan dengan kata teratur dan kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau Anda perlu tidak digunakan sama sekali. Di sini tidak ada hukuman, tidak ada apa namanya juga pemaksaan. Itu hanya alternatif terakhir yang tidak perlu digunakan. Kekerasan verbal, kekerasan verbal lebih boleh dilakukan kita berikutnya. Tiada dewasa mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Saya yakin, saya percaya dengan Bapak Ibu Guru sudah memahami apa itu disiplin. Memang keutamaan dari disiplin memang sangat kita terima, kita pahami bahwa disiplin ini perlu kita terapkan. Dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal ini motivasi di sini adalah dorongan keinginan dari anak didik sendiri, bukan dari kita. Kadang bukan pada anak, ayo kamu belajar, besok kerjakan aku begini begitu. Nah, ketika mereka mengerjakan, itu bukan motivasi internal yang ada, tapi motivasi eksternal. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Motivasi eksternal ini motivasi dari luar, bukan dari anak. Ya. Jadi untuk yang diingin oleh beliau adalah disiplin yang tumbuh dari diri anak atau dari dalam internalnya anak itu. Oke, kita lanjut di sini. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini yang pertama, ini kenapa memunculkan eksternal tadi, dorongan dari luar.
Ini satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak mau mengerjakan tapi takut sama hukuman. Jadi itu motivasi dorongan dari luar atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Oh, kalau ini sering dikasih hadiah. Hadiah itu juga tidak baik Bapak Ibu guru. Hadiah itu tidak boleh sering-sering. Itu tidak sering-sering, ya. Apalagi berbentuk atau ya. Kenapa? Ketika mereka tidak melakukannya, mereka karena satu ini, karena ini dapat imbalan. Ketika yang lain tidak mendapat imbalan, yang lain akan marah, merasa direndahkan. Itu wakilkan itu saya gitu ya. Jadi yang lain merasa iri. Ini yang membuat ketimpangan ya terhadap peserta ini. Nanti tidak disebutnya gurunya bilang adil kok ini. Itu seharusnya saya atau begini ketika kita melakukan penilaian. Contoh ini juga kemarin rapor semua. Semua. Ini soalnya berikan ini dan jadi permasalahan Bapak Ibu. Untuk gak dikasih report, jadi dikasih report baliknya report. Ya. Yang harus lakukan kita kasih begini, kasih buku. Kok kasih banyak? Makanya report sekarang tidak diperkenalkan untuk dipakai kecuali untuk event-event tertentu perlombaan sebagai pemacu. Nah, yang ini yang ketiga, ini motivasi. Jadi anak-anak di sini yang diinginkan adalah saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi dia akan membayangkan ketika dia melakukannya demi kebaikannya sendiri. Jadi tidak sama orang lain. Nanti kita jelaskan bagaimana budaya positif. Ini peta dari grafik budaya positif. Ini budaya positif. Di sini ada lingkungan positif. Terus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini diambil dari peraturan kelas. Bapak Ibu guru nggak bisa membuatnya aneh-aneh atau yang susah-susah, tapi membuatnya ada di kelas atau adalah kebersihan. Menyapa ketika bertemu teman, murah senyum 5S, ya itu aja pikiran kelas nanti. Baru ini akan menunjukkan lingkungan yang positif yang dirangkai dari budaya. Oke, keyakinan kelas, hukuman dan ya, ini kaitannya dengan tadi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik, ya, kembali ke nilai-nilai keyakinan telah menggerakkan seorang dilanjutkan mengikuti rangkaian peraturan-peraturan. Tadi saya ulang yang tadi di sini. Kalau kita ambil keyakinan, kalau dibuat suatu keyakinan, di sini menggunakan helm dari kendaraan roda 2 itu maksudnya agar bagaimana Bapak Ibu? Itu tujuannya adalah agar selamat. Itu termasuk di antara keyakinan kelas. Jadi beberapa peraturan dibuat apa intinya, intisarinya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Ini apa? Yang pertama adalah kesehatan.
di sini mengapa kita bikin peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini apa menurut jenengan? Di sini adalah yang pertama tanggung jawab. Ya. Dan itu termasuk keyakinan kelas Bapak Ibu, tanggung jawab. Intinya karena keyakinan kelas bersifat universal, tidak pilih. Itu bisa dipakai lintas agama, lintas bahasa, lintas suku, dan lintas budaya. Kita lanjut. Keyakinan kelas ini nilai-nilai kebaikan itu kebaikan, hal yang baik, atau prinsip-prinsip universal ini menyeluruh, ya, global. Kalau sekarang itu ada universal, ada yang global, yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen ini juga suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau jangan itu nanti membuat keyakinan kelas di dalam kelas, anak-anak akan berusaha mengaku, dan itu dibuat secara kesepakatan. Kalau tidak dibuat, mereka nggak akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari. Karena kalau kita sudah membuat seperti ini, mereka akan tahu apa yang mereka harus lakukan. Ibaratkan perahu sudah ada nahkodanya, mereka sudah punya petanya mau kemana. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini Bapak Ibu Guru ada keyakinan. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan, lebih rinci, lebih mendetail, lebih konkret atau lebih jelas. Ya. Jadi anak-anak langsung kegiatannya, pelaksanaannya. Contoh begini, kalau di peraturan jagalah kebersihan kelas. Di sini ini termasuk sudah rinci ya, disuruh jaga kebersihan. Baik itu tidak boleh membuang sampah, baik itu tidak boleh mencoret-coret, baik itu tidak menaruh bungkus makanan di dalam kelas. Jadi bersifat konkret, jelas, dan universal. Ya, ini yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Nah, ini jelas, menyeluruh, dan juga kebersihan. Pada saat sudah tertentu tidak boleh membuang ke sampah, tidak boleh membuang. Di sini sudah mempunyai kandungannya lebih luas. Terus di sini pernyataan keyakinan kelas yang biasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, bentuk positif ini contohnya begini, menjaga kebersihan kelas. Kalau dulu ada kata-kata seperti ini, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang. Atau begini, tidak boleh makan di dalam kelas. Ini tidak boleh sih. Ini kata negatif. Ya. Harus pakai kata positif. Ini ciri-cirinya di pembentukan keyakinan kelas. Terus semua di situ ada keyakinan kelas, adanya tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak. Kalau dulu sedikit aja. Kita prakteknya di kelas-kelas. Cukup ada 5, tapi bentuknya universal. Yang berikutnya, semua warga kelas baiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat bulan pendapat. Nah, ini dimusyawarahkan dengan anak-anak, tidak kita buat sendiri, agar anak-anak bisa lebih memahami, lebih mengerti apa yang harus dilakukan. Berikutnya, tersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sekiranya peraturan yang perlu dirubah, ditambahi atau dikurangi, itu harus kita lakukan. Namanya sekarang update, up to date, diupdate, diperbaharui. Kita lanjut ke berikutnya. Di sini peraturan. Nah, kalau peraturan selalu dibalikkan buku ke tempatnya. Di sini di keyakinan kelas yang muncul adalah tanggung jawab. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ya, di situ keyakinannya yang ada adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Di sini juga ada peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum
pelajaran dimulai, itu di sana di keyakinan kelas intinya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus di situ dilarang melakukan kekerasan. Di situ di keyakinan kelas adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nah, kalau di keyakinan kelas adalah kesehatan dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu, gunakan masker ini sebenarnya harus ada tulisannya, kesehatan dan keselamatan. Menarik nafas. Ini ada Bapak Ibu, ada Bapak Guru ya, sedang membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Ini Bapak Guru perlu dicapai. Bapak Haji sampai saya. Yang ini ada. Yang kedua adalah siswa sudah menulis dan menempelkan hal yang diharapkan. Ini sudah dipraktekkan. Ya, ketika membuat di sini nanti Bapak Ibu Guru foto, nanti saya kasih ada 4 cara ketika membuat keyakinan kelas. Jadi ada cara-caranya agar dengan itu mungkin saya mau buat keyakinan kelas di dalam kelas bisa nanti konsultasi dengan saya. Saya punya waktu cukup banyak Tuhan itu, dan saya akan menyediakan buat nanti. Guru dan siswa itu merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Tadi ini diminta ke anak-anak dulu. Kalau saya diminta ke anak-anak, anak-anak buat peraturan kelas, buat di rumah satu anak satu. Buat sudah di rumah berpikir, ada yang datang tepat waktu, tidak boleh nyontek, itu anak. Terus keesokannya saya tanyakan mana yang tampak dan tidak tampak, itu ada nanti. Kalau mencontek kayak apa? Ya, yang didengar, yang terlihat, yang dilakukan, itu ada nanti. Jadi guru hanya sebagai fasilitator dan untuk ketika ada kata-kata negatif anak ini ada kata negatif, ayo kita rubah kata positif. Biarkan anak berpikir. Kalau kelas 1 jangan digangguin. Ya. Kalau kelas 1 bisa guru yang simpel aja. Ayo kelasnya bagaimana? Tulis saja buat kelas. Kalau kelas 1 saya terlalu di posir ya, anak masih berpikirnya kurang kompleks. Berikutnya di sini ada guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang dibuat. Ya, jadi anak-anak harus sepakat. Kalau sudah sepakat, anak-anak akan melakukan. Guru tanpa kita harus memaksa mereka. Ini dikerjakan, ini harus diikuti. Ya seperti ini. Nanti anak-anak akan secara motivasi dari dalam. Karena mereka yang membuat. Ya, bukan kita yang menentukan. Ya sadar. Tapi kita harapkan agar seperti ini juga kaitannya ketika kita menghadapi masalah. Ada masalah, ada yang mencontek, kita tinggal pakai. Tadi saya lihat kamu sudah jangan tersebut. Saya lihat kamu punya teman. Enggak betul. Menurut kamu itu boleh apa tidak? Kita katakan ketika mereka menjawab, buat kita itu saya tahu lah. Kenapa kamu bertahu? Berarti kamu penguasaan materinya tidak bisa. Ayo betul-betul saya ajari kamu. Asal kamu kata-kata tidak. Kita menarik agar mereka sadar. Perkara tidak sadar harus disadarkan. Itu ya, itu ya. Ini hanya terbisu. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus ada penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif. Nah, di situ ada penghargaan. Ini saya juga penghargaan itu tadi tidak efektif tuh Bapak Ibu Guru.
Ketika mereka tidak dikasih penghargaan, mereka tidak akan mengerjakan. Kamu kalau aku kesana nanti saya kasih uang 1.000. Ketika kita menyuruh lagi tanpa ada penghargaan, tanpa reward, dia tak akan semangat. Makanya penghargaan dikurang. Kecuali hanya dikasih kita. Itu juga reward sebenarnya ya. Kita mau berubah itu diberi kemerdekaan. Ya. Terus di situ mengumpul ngapain yang tidak dapat? Pokoknya kemarin. Nah itu aja. Kita ambil contoh dari kasus kamu. Yang kita begini loh. Oh ini itu karena ada yang iri Bapak Ibu Guru. Ya. Kalau ada ya dikasih itu seperti itu ada ketimpangan. Kalau di kurikulum mereka tidak dianjurkan. Oke, kita lanjut. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak menambah tadi. Menurut jenengan ini hukuman atau konsekuensi? Lari beli lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut jenengan ini hukuman atau konsekuensi? Saya mau tanya. Dibaca dulu, dipahami. Menurut jenengan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Coba kita cari. Ini ada kasus bisa kita baca. Boleh. Yang ini segitiga diskusi Bapak Ibu. Yang pertama ini ada validasi tindakan yang menstabilkan identitas. Terus setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah kata-kata yang akan sering dipakai untuk menstabilkan identitas ketika kita menemukan mana-mana bermasalah. Kita ajak bicara, ini yang pertama kita bicarakan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Jadi kita di sini tidak menyalahkan siswa. Kalau ada anak yang salah, Bapak Ibu Guru, mohon ditanya dulu, distabilkan dulu, dan mereka tidak timbul emosi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau di validasi tindakan yang salah ini menanyakan alasan kenapa dia melakukan. Terus ditanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Tadi kan hubungannya sama. Nah, ada enggak cara lain untuk mendapatkan kesenangan selain kamu mengganggu temannya? Terus di sini yang terakhir menanyakan keyakinan, bahwa keyakinan kelas yang harus buat dulu. Kalau sudah 3 buah, kita sambung. Kira-kira kamu senang mengganggu temannya, kamu merasa senang. Kira-kira nilai-nilai apa yang telah kamu yang telah kita sepakati? Apa menghormati? Terus kira-kira kamu apa sudah sesuai tidak? Nah, kita dulu. Kalau dia tidak sesuai, terus apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak sesuai? So kita sebagai guru memberikan jalan keluar sehingga anak bisa memilih apa yang bisa mereka lakukan. Lanjut. Ini sudah dikomunikasi oleh teman-teman. Jadi ketika kita menangani masalah, kita sudah selesai. Terima kasih. Dan tadi semoga harapan saya semua yang telah saya sampaikan kita sudah lupa. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan guru dan rekan-rekan guru penggerak yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Saya terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu adalah satu sampai
ucapkan terima kasih. Dan dengan selesainya acara doa penutup barusan, maka selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Yes. Oke, sekarang kita akan membuat apa itu namanya keyakinan kelas. Ada 4 tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah membuat peraturan. Kedua adalah merubah kata-kata tadi di peraturan itu yang negatif menjadi positif. Nanti akan saya jelaskan satu persatu agar kalian itu tidak bingung. Nanti Pak Guru jelaskan. Yang ketiga, mengisi nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa? Apa kebajikan Pak Guru? Kebajikan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, hal-hal yang perlu dipertahankan oleh kalian. Terus yang keempat, menampilkan tabel T dan Y. Banyak ya Pak Guru, banyak memang kegiatan kita. Kalau tidak selesai hari ini, bisa kita lanjut besok. Karena pelajaran di sini Pak Guru akan sampaikan setelah kalian mengerti apa itu namanya keyakinan kelas. Yang terakhir adalah membuat tugas untuk guru dan siswa. Apa yang bisa dilakukan Pak Guru, apa yang tidak boleh dilakukan Pak Guru, apa yang boleh dilakukan siswa, apa yang tidak boleh dilakukan siswa. Nanti ada 5 tahapan. Yang pertama, kita akan membuat peraturan kelas. Ya, peraturan kelas. Silahkan kalian tulis apa yang ingin kalian inginkan di kelas ini. Ya, nanti setelah kalian buat, kalian tempel di sini. Ya, ditempel. Pak, saya sudah selesai. Silakan ditempel di sini berjejer sedikit-sedikit agar tempatnya cukup. Ada pertanyaan anak-anak? Bisa ya? Silakan kalian tulis. Ya, karena di sini kalian sudah nulis. Monggo, sudah? Silakan ditulis. Oke, terima kasih. Sudah kita membuat peraturan. Nanti yang kedua adalah membahas bagaimana di peraturan kita, peraturan di kelas kita tidak ada yang kata-kata negatif. Kamu tahu apa kata-kata negatif? Kata-kata negatif itu kata-kata seperti kata penolakan, seperti contoh tidak boleh, dilarang, jangan. Itu namanya kata-kata negatif. Kita rubah menjadi kata positif. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya. Ini
Tidak boleh bertukaran teman. Ini punyanya siapa? Linda. Bertukaran ini maksudnya bagaimana? Bertukar tempat gitu. Oh, bertengkar. Oh, jadi ini maksudnya bertengkar ya, bukan bertukar. Kalau bertukar kamu apa ya? Seperti ini. Seperti ini ditukar dengan ini. Ini namanya bertukar, ya. Kalau bertengkar saling apa? Saling adu argumen, saling berbicara, ngamuk dengan temennya, itu bertengkar namanya, ya. Mukul itu mau bertengkar, ya. Itu namanya bertengkar, ya. Bisa tahu sekarang artinya bertengkar dengan bertukar, ya. Kalau tukar ini ditukar, ya. Bahasa Madura biasanya bertukaran, ya. Tapi hasilnya bertengkar. Oke, kita lanjut yang kedua. Ini yang pertama siapa? Melinda. Kira-kira kalian senang nggak kalau kita tidak bertengkar dengan temannya? Senang ya. Oke, berarti ini sudah diwujudkan. Nanti kita akan membuat peraturannya seperti ini. Yang kedua dari Nanda Vivi, dilarang buang sampah sembarangan. Ya, ini memang perlu kita harus tegakkan, namanya tidak boleh membuang sampah. Menurut kalian setuju apa tidak? Setuju. Banyak manfaatnya kalau kita tidak membuang sampah sembarangan. Yang pertama, kelas kita akan bersih. Ya, lingkungannya juga, lingkungan kelas akan bersih. Di halaman juga akan bersih. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini disepakati ya. Disepakati. Yang ketiga dari Lisa. Menurut Lisa, dilarang mencontek saat ujian. Ya. Masihkah adakah di antara kalian yang masih mencontek? Ada. Boleh, itu manusiawi, tapi ya, ingat, Tuhan itu ada. Mesti ada yang mencatat amal baik, amal buruk. Oh, itu kemarin itu siapa? Ini nyontek. Dicatat ini di amal buruknya. Ya, Panda? Apakah menurut kamu di sini kepingin mencontek apa enggak? Enggak kan? Makanya oleh karena itu nanti kita belajar untuk bisa mengerjakan sendiri tanpa melihat pekerjaannya temannya. Kalian semuanya bisa, tinggal berusaha. Bagaimana dengan ini? Setuju apa tidak? Tidak boleh mencontek? Oke, nanti kita ganti kata-kata tidak dilarang itu kita ganti dengan kata positif. Oke, yang keempat ini Vira. Dilarang siapa? Vira ya. Dilarang berbicara saat waktu jam pelajaran. Saya sangat setuju dengan ini. Boleh berbicara asal pada waktu kita mau bertanya. Ngacung dulu, Pak. Jangan mono-mono, Pak. Anu. Itu namanya tidak sopan. Pak, kalau sudah diizinkan sama Pak Guru, ya Vira, Pak, saya mau tanya, kalau begini bagaimana? Itu boleh. Ya. Jangan pas moro-moro semua begini. Tapi belum disuruh sudah berbicara. Itu tidak boleh. Jadi harus berantri. Pak Guru tidak melarang, semuanya boleh bertanya. Nggak ada yang nggak boleh bertanya, silakan. Semau kamu, kalau kamu memang perlu ada sesuatu yang bingung, yang tidak tahu, boleh bertanya. Ya, Dennis sini ya, harus berani ngomong itu, Nasril itu. Ya, harus pede sudah, gak usah malu-malu. Ya, lumrah kalau kita malu, itu biasa. Tapi jangan sampai kamu kalah sama malu kamu. Kamu mau kalah sama malu kamu? Ya. Kamu mau kalah sama ketidaktahuan kamu? Tidak boleh kalah, kamu harus berani. Ya. Tidak apa-apa kalau ngelihat. Oke. Yang tadi nyontek tidak boleh berbicara, kira-kira kalian setuju? Oke, kita lanjut. Nanti ada yang menulis, kita akan rubah menjadi kata positif. Oke, ini
Dilarang mencoret bangku. Wah, jelas bangkunya masih baru itu. Ya, apa enggak? Kalian kepingin kelihatan apa bangkunya jelek kayak yang kemarin? Enggak mau kan? Bangkunya sudah kakinya tinggi sebelah, ada yang lebar, ada yang kecil, ada tulisan tip X. Sekarang kan bagus. Ya, setuju kalau kalian menjaga bangku atau meja atau kursinya kalian tetap seperti yang semula bagus.